yang diberikan itu secara mekanis ya, ada roda gigi ini. Oke, kita lihat dulu kurang lebihnya gerakan dari mesin pres ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ini ada roda gigi yang terhubung ke motor ya. Jadi digerakkan oleh motor, kemudian roda gigi pasangannya lebih besar, artinya ada penurunan putaran. Jadi kalau roda giginya bergerak berlawanan arah jarum jam, maka gerakan dari presnya seperti ini. Oke, begitu kurang lebihnya gerakan dari mesin pres ini. Lalu secara skematis, bagian-bagian dari mekanisme mesin pres ini, yang pertama itu adalah link 2, ya link 2 ini tadi adalah driving gear ya. Jadi roda gigi penggerak ya. Ya tentunya terhubung ke motor di sana ya, motor listrik. Nah, kemudian yang nomor 2 itu adalah roda gigi yang digerakkan, driven gear ya. Nah, yang 3 itu connecting rod ya, atau coupler. Ya, gerakannya kompleks ya. Kemudian yang keempat itu rocker. Tapi nomornya 5 ya, link 5. Kenapa dikatakan rocker? Ya, karena gerakannya berotasi terhadap sebuah titik ya. Nah, tetapi rotasinya itu bolak-balik gitu. Makanya namanya rocker. Kemudian yang keenam ya statusnya sama seperti yang 4 ya, itu adalah connecting rod. Ingat kalau di luar itu namanya apa ya, connecting rod? Stang seger. Nah, stang seger ya. Oke, 6 connect itu adalah piston ya, tapi di sini link 7 ya. Jadi link 7 itu adalah piston atau torak. Nah, biasanya kalau untuk mesin pres itu piston ini dihubungkan ke ram mesin pres ya. Nah, di mana ram itu biasanya dipasang peralatan-peralatan punch ya. Peralatan untuk pengepresan. Ya, anggap aja yang di ram itu bagian lanangnya gitu ya. Punch. Tapi di bagian bawah itu ada dice-nya. Punch and dice gitu kan. Jadi biasanya ini akan terhubung ke ram mesin pres ya. Nah, untuk roda gigi 2 dan 3 ini yang tergambar di sini lingkaran, ada 2 lingkaran ya. Ini tidak lain adalah lingkaran jarak bagi. Jadi bukan lingkaran kepala, bukan lingkaran kaki ya, tapi lingkaran jarak bagi. Makanya kedua lingkaran ini kan bersentuhan ya. Jadi lingkaran yang bersentuhan pada kedua roda gigi yang berpasangan ya, tentunya itu adalah lingkaran jarak bagi. Oke, lingkaran jarak bagi 2, ini lingkaran jarak bagi 3. Ya, itu kurang lebihnya. Oh, ini masih ada keterangan ya. Pada piston atau ram press itu bekerja gaya P. Yang besar dan arahnya diketahui ya. Dalam hal ini diketahuinya dengan gambar ya. Nah, ini. Ya, sama seperti tadi juga ya. Jadi ini beban gitu loh, beban yang ditanggung oleh piston ini ya. Ya, misalnya yang mau dipres itu adalah sebuah plat logam gitu ya, plat logam. Ya tergantung platnya ya toh. Bahan platnya apa. Logam aluminium dengan logam besi atau baja ya mestinya gayanya mesti beda untuk ketebalan yang sama ya. Apalagi kalau ketebalan berbeda. Ya.
bebannya itu ya tentunya adalah beban pengepresan itu sendiri. Ya, anggap aja bebannya kita gambarkan. Nah, di sini ada 3,4 cm. Ini gambarnya saya ini. Tapi terserah Anda mau gambar 5 cm juga boleh ya. Terserah. Yang penting sekarang prosedurnya Anda udah tahu gitu. Ya, sama sih dengan yang tadi ya. Ya, selanjutnya akan digambarkan gaya-gaya yang bekerja pada setiap link. Ya, ini ada 7 link tadi. Kemudian satunya adalah torsi ya yang harus diberikan pada roda gigi 2 oleh motor mestinya ya, ada motor di sini. Ya, untuk mengimbangi beban atau gaya P pada kedudukan mekanisme seperti tergambar. Ya, harus tahu torsinya ya, torsi yang diberikan oleh motor seberapa gitu untuk mengatasi beban yang di sini. Tahu torsi, tahu putarannya, ya tahu dayanya gitu. Daya yang harus disediakan oleh motor itu berapa untuk mengerjakan bahan itu. Ya itu nanti anunya apa namanya finalnya gitu bisa menetapkan menetapkan daya ya yang harus disediakan oleh motor. Ya, tapi di sini kita masih membatasi gaya dan torsi ya. Oke, gitu. Lalu kita mulai prosedur. Oh ya, ini masih ada tambahan lagi rupanya. Semua gesekan yang terjadi pada pena-pena dan yang terjadi pada permukaan torak dan silinder diasumsikan dapat diabaikan. Ya. Masih asumsinya diabaikan gesekan itu. Tapi biasanya memang di lapangan juga begitu ya. Karena kalau gesekannya dimasukkan, itu prosesnya panjang ya, prosesnya panjang. Tetapi hasil yang kita peroleh itu ya ada selisih sedikit aja dengan kalau kita mengabaikan gesekan. Itu masalahnya juga. Jadi memilih ada gesekan tapi hasil yang diperoleh juga hampir sama. Jadi terkadang orang juga ya bisa diabaikan itu gesekannya gitu. Daripada mengerjakan tapi lama. Tapi nanti akan kita tinjau juga ya pengaruh dari gesekan. Oke, sekarang kita lihat prosedur penyelesaiannya. Ya sama seperti tadi, karena gaya yang terbaca atau yang diketahui itu adalah gaya yang bekerja pada penghubung 7, ya tentunya kita mulai dari penghubung 7. Ya. Nah sekarang coba Anda sebutkan dulu lambang ya dari gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 7. Ya sambil berlatih gitu. 1. F17. Ya F17. F67. F67 dan P ya. Ya, ada 3 itu ya. Ya sama seperti tadi ya. Ya, baik, gaya yang bekerja ini ada gaya P, F17 dan F67. Sekarang kita pindahkan, kita sendirikan gitu. Ya, dimulai dengan menggambarkan P. Ya, persis panjangnya sama ya. Arahnya juga harus sama. Lalu menggambarkan garis-garis kerja yang kita ketahui. Nah, ini menunjukkan adalah garis kerja F17 yang diberikan oleh silinder ke piston ya. Sekali lagi ya, untuk gaya yang bekerja pada dinding lantai gitu, yang datar gitu ya, itu gaya yang bekerja di situ itu tegak lurus ya terhadap permukaan dinding atau lantai. Ya sama halnya silinder juga ya, itu tegak lurus terhadap permukaannya sendiri. Jadi ini ya. Ya sebetulnya reaksi yang diberikan oleh silinder, karena kan silinder diam ya. Tapi dalam hal ini kita menganggap itu diberikan oleh silinder ke penghubung 7 ya. Ya nggak apa-apa. Ya kemudian F67 ya, kita tempatkan juga bisa. Ya udah seperti tadi.
2 garis kerja gaya diketahui dan 1 gaya diketahui secara konkret. Kemudian kita buat segitiga gaya mulai dari P garis kerja F17 garis kerja F67. Nah, dari arah-arah ini kita bisa langsung menentukan misalnya untuk F17 mestinya arahnya ke tadi kayaknya saya lupa ini. Yang pertama muncul ini yang di atas ini, F67. Arahnya kemana? Bawah kiri. Ya, bawah kiri ya. Nah, ini adalah F67. Nah, kemudian ini adalah F17. Ya, kalau sudah sekali lagi kita kembalikan. Ya, inilah gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 7 ya. Ikut menggambar enggak ini? Putut ikut menggambar enggak, Tut? Enggak sih, Pak. Ya, nah. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Asal Anda mencermati. Tapi kalau misalnya ikut menggambar lebih baik gitu loh. Jadi tidak sampai lupa nanti. Kalau enggak ya kamu segera gambar sendiri loh. Kalau enggak nanti lupa. Karena gini loh, belum tentu loh kalau kamu paham itu ketika sudah diberi soal gitu langsung bisa nggarap karena mungkin menganggap sudah paham tapi nggak berlatih, itu biasanya mesti juga lambat. Paling nggak lambat gitu loh, tidak mikir lagi. Tapi kalau misalnya langsung diterapkan, langsung ada latihan, biasanya lebih cepat ya. Ya itu aja. Baik, kalau sudah kita lanjut ke penghubung 6 ya. Ya, penghubung 6 udah tahu tadi. Penghubung 6 ini tuh post member ya. Kalau tuh post member ya mestinya udah tahu. Hanya 2 gaya yang bekerja di situ. Kedua gaya itu apa aja? F berapa? Di penghubung 76. F76 dan F56 ya. Ya, kita pisahkan. Nah, F76 mestinya sama dengan F67, arahnya yang dibalik. Ini ya, F76 sama dengan minus dari F67. Ya, minus ini menunjukkan arahnya yang dibalik. Ya, besarnya sama. Ya, satunya lagi, ya F56, ya mestinya sama besar dengan F76. Ya, arahnya berlawanan. Ya, ini gaya pada penghubung 6. Oke, berikutnya gaya yang bekerja pada penghubung 5. Nah, yang ini yang perlu dicermati. Karena ini tidak ada di contoh yang pertama tadi ya. Oke, analisis gaya pada penghubung 5. Pertama, kita lihat dulu. Pada penghubung 5 itu ada berapa gaya yang bekerja ya? Ada berapa gaya yang bekerja pada penghubung 5 ini? Kalau lihat gambarnya ini. 3, Pak. Ada 3. Oke, sip. Bener lah. Kenapa ragu-ragu? Ada 3. 1, F. 65. 65.
F45. 45. Satunya? F05 ya Pak, rotasi ya Pak. Enggak. Ya, sama seperti tadi ya. Ini kan menghubungkan antara sesuatu yang diam, ya toh, dengan penghubung 5. Nah, kalau yang diam itu termasuk apa? 15 berarti Pak, F15. Satu, Pak. Ya, jadi F15. Ingat ya, kalau penghubung tersebut diam, gitu, yaitu 1, ya, nomor 1. Ya, ini ya, gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 5, F65, F15, dan F45. Baik. Di antara ketiga gaya ini, mana yang bisa Anda gambarkan pertama kali? 65. F65. Oke. F65 ya. Karena F65 itu mesti sama dengan minus dari F56 tadi itu ya. Nah. Oke, berikutnya. Apalagi yang bisa Anda lakukan? F45 Pak, garis kerja. Itu betul sekali. Kenapa Anda kok langsung tahu garis kerjanya? Itu force member Pak, laki-laki. Alasannya adalah two force member ya. Ini batang 4 ini, penghubung 4 ini ada tuh sama dengan ini statusnya, two force member ya. Hanya 2 gaya. Kalau begitu garis kerjanya bisa langsung diketahui ya. Sama juga dengan ini kan sebenarnya kalau Anda perhatikan garis ini dengan garis ini kan juga sejajar. Demikian juga ini sejajar ya. Jadi garis kerja dari F45 ya Anda ketahui. Nah ini. Ya dibawa aja ke sana. Nah ini adalah garis kerja dari F45. Lalu satunya gimana? Apa yang Anda ketahui tentang F15? Tegak lurus. Ini nggak sih Pak? Bukanlah. Tegak lurus dengan apa? Berarti harus menutup gitu ya Pak, kalau di polikon kayaknya. Iya, ya nanti. Tapi statusnya dulu ya, yang ada di sini gitu, yang diketahui apa? Bahwa gaya itu, F15 itu, bagaimana? F15 itu, yang diketahui apa? Dari F15? Yang diketahui, melewati sebuah titik O5, kan gitu toh? Jadi F5 itu melewati sebuah titik O5. Kan gitu aja toh? Jadi kasusnya untuk penghubung 5 itu, yang pertama kita mengetahui secara komplit satu gaya, ya toh? Kemudian mengetahui garis kerja gaya yang bekerja di titik B, kan gitu ya? Kemudian satu lagi gaya yang bekerja di penghubung 5 itu melewati sebuah titik. Nah, titiknya adalah O5. Nah, kalau gitu kan kasusnya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan? Sebuah link atau sebuah penghubung yang diketahui menanggung 3 buah gaya. Satu gaya diketahui secara komplit, satu gaya diketahui garis kerjanya, satu gaya diketahui melewati sebuah titik. Kalau gitu, apa yang kita lakukan sekarang? Polikon. Oh, polikon. Jangan polikon. Ya belum bisa kalau polikon langsung ini. Garis kerja kayak F15 ya Pak? Ya dengan cara? Iya, garis kerja dari F15 diperoleh dari mana? Yang lain gimana? Yang lain coba. Sambil mengingat-ingat yang sebelumnya. Oh, melewati titik
O5 terus melewati titik perpotongan garis kerja F45 sama F65. Nah, iya. Jadi yang harus kita kerjakan dulu adalah mencari titik perpotongan antara garis kerja F45 dan garis kerja dari F65. Diingat lo ya, oh teorinya udah ada kok. Ini titik perpotongan udah dapat. Kemudian garis kerja dari F15 udah dapat sekarang kan. Nah ini tidak lain adalah garis kerja dari F15. Ya udah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa menggambarkan segitiga gaya. F65. Kemudian garis kerja dari F15. Kemudian garis kerja dari F45. Nah, kalau seperti ini berarti F15-nya arahnya kemana? Ke bawah turun atau ke atas naik? Bawah turun. Oke. Ini adalah F15. Kemudian F45, kanan naik atau kiri bawah? Kanan ya, Pak? Iya, kanan. Ya, itu ya. Jadi sudah komplit, tinggal meletakkannya di sini. Ini adalah F45. Dan ini adalah F15. Nah, gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini kok yang aktif sekarang kok baru cuman berdua ya. Jadi Putut sama Joshua tadi. Yang lain mana nih? Diam-diam udah bisa ya? Atau diam-diam pusing? Lagi coba memahami, Pak. Ya, coba memahami. Ini Fernando, siapa ini Fernando Budayan ya? Audien, Pak. Oh, iya deh, audience. Audience. Ya, audience. Gimana? Pak, boleh nanya nggak, Pak? Gimana sih dari tadi juga dibilangin. Pak, mau nanya kan itu yang garis 15 kan harusnya ya melewati O5 kan, Pak? Nah, yang mau saya tanyakan itu, Pak, itu kok garis kerjanya itu nentuin garisnya itu ke atas gitu gimana ya, Pak? Maksudnya kan tetap melewati titik O5 kan, Pak? Tapi yang harus dong. Kan bekerjanya di situ. Itu yang kita ketahui dari gambar kan. Oke, saya ulangi ya. Saya tuh malah nggak nyangka loh. Kamu tuh kan tadi gini toh persoalannya ya. Kamu udah tahu kan garis kerja F45 ini? Tahu, Pak, tahu. Nah, itu kan segaris dengan garis yang menghubungkan A ke B ya. Ya toh? Ya, nih. Nah, kemudian ini F65-nya tahu juga kan? Tahu, Pak, tahu. Nah, kalau kamu ingat waktu kita memecahkan beberapa kasus ya, tapi dalam bentuk umum gitu. Ini ada sebuah gaya diketahui secara komplit. Ya ini penghubungnya ya. Ini gaya diketahui secara komplit. Kemudian ada lagi gaya yang lain hanya diketahui garis kerjanya. Lalu satunya itu gaya itu hanya kita tahu melewati sebuah titik. Bagaimana cara pemecahannya? Nah, sebetulnya kan teorinya itu hanya dua, ya toh? Menerapkan persamaan setimbangan gaya dan menerapkan persamaan setimbangan momen, kan gitu saja. Nah, untuk kasus yang seperti ini, langkah awalnya kita ingat persamaan setimbangan momen. Kalau digambarkan bagaimana? Kalau ketiga gaya itu memenuhi persamaan setimbangan momen.
Masih ingat, Brian? Kesetimbangan momen, Pak. Ya, bagaimana? Untuk menunjukkan bahwa ketiga gaya itu memenuhi persamaan setimbangan momen. Dengan cara grafis loh. Yang segitiga tertutup, Pak. Oh ya, bukan dong. Kalau itu persamaan setimbangan gaya itu. Itu persamaan setimbangan gaya, bukan momen. Untuk menunjukkan bahwa ketiga gaya itu memenuhi persamaan setimbangan momen. Gimana? Oh, tanya Mas Putut aja nih. Mas Putut mesti tahu. Tahu ya, Tut? Kasih tahu, Tut. Mungkin tahu. Harus melewati satu titik garis kerja gayanya itu harus perpotongan pada satu titik yang sama. Ketiga gaya itu berpotongan pada satu titik ya. Ketiga garis kerja gaya tersebut berpotongan pada satu titik. Masih ingat Mas Brian? Iya Pak, iya baru. Kamu tuh dilupa-lupain. Itu hal yang penting loh dalam hal ini ya. Kan cuman dua itu aja, jadi harus diingat dong ya. Nah, karena harus berpotongan pada sebuah titik, nah kalau kita perhatikan di sini garis kerja F45 sudah diketahui nih. Ini gaya dari F65 diketahui. Nah, kalau gayanya sudah digambarkan seperti ini, garis kerjanya kan sudah gampang, tinggal menambah garis saja kan, memanjangkan ini ya dengan garis, nah kan gitu ya. Iya Pak, iya. Garis kerja dari F65 udah dapat titik perpotongannya kan? Oh iya Pak, iya. Nah, tadi F15 itu kan melewati sini tadi O5 ya kan? Nah, berdasarkan setimbangan momen, F ini juga harus memotong di titik itu ya Pak. Berarti yang garis 15 itu menyesuaikan dengan titik perpotongannya Pak. Oh iya, sudah jelas itu. Oh, benar. Terima kasih Pak. Iya. Ya, jangan dilupain ya. Itu teori dasar itu. Ya, yang lain juga ya. Harus tetap diingat itu. Ya, karena udah ketemu nih garis kerjanya, ya tinggal membuat sebuah segitiga ya. Nah, kalau yang ini segitiga tertutup kan sebetulnya menunjukkan bahwa ketiga gaya tersebut memenuhi persamaan kesetimbangan gaya ya, kesetimbangan gaya. Ya, sambil mendapatkan nilai gayanya ya. Nah, ini tadi F15, ini F45 ya. Lalu dipindahkan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Ini Daru mana ya kok orang enggak? Paham Pak, paham. Oh, aman. Aman. Jelas Pak. ya bagus lah. Ya baik, kalau sudah cukup jelas untuk semuanya, kita langsung pindah ke analisis gaya pada penghubung 4 ya. Ini juga paling gampang ya penghubung 4. Karena penghubung 4 ini statusnya sebagai two force member ya. Jadi sangat gampang dihasilkan. Jadi untuk penghubung 4 yang pertama yang bisa kita gambarkan di sini itu adalah gaya yang bekerja di titik B yaitu F54 ya. Nah, F54 ini mestinya sama dengan F45 tetapi dalam arah yang berlawanan.
Ya, kemudian gaya yang bekerja pada penghubung A juga ya tentunya bisa kita hasilkan ya dengan segera. Karena F34 ya mesti sama besar dengan F54 arahnya berlawan. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya ya, masih ada waktu ternyata. Oke, sekarang kita lihat ke penghubung 3 ya, atau roda gigi 3. Nah, ini juga agak spesifik ya, dalam arti sebelum-sebelumnya belum kita temukan gitu, yang terkait dengan roda gigi ya, gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi. Nah, cuman harus diamati dulu ya, diamati dulu. Sebetulnya apa-apa gaya apa aja sih yang bekerja di roda gigi ini? Ya, yang pertama tentunya adalah gaya yang bekerja di titik A ya. Dalam hal ini kita sebut dengan F berapa ini? 43. Oke, F43. Kemudian apa yang jelas bagi Anda? Yang kedua? 13, F13. Oke. Ada lagi yang jelas bagi Anda? F23. F23. Oke. F23 ya. Jadi gaya yang diberikan oleh roda gigi 2 ke roda gigi 3. Kira-kira gaya apa itu ya? Ya, pertemuan antara dua roda gigi ya. Tangensial ya, Pak? Hal ini kita anggap ini roda gigi lurus ya, roda gigi lurus. Nah, Anda tahu bahwa roda gigi lurus itu ada berapa gaya yang bekerja pada giginya? Kayak tangensial bukan sih, Pak? Oke, gaya tangensial. Apa lagi? Kayak radial. Gaya radial. Kemudian kombinasi apa? Resultan dari gaya radial dengan gaya tangensial? Kayak Aksial bukan? Bukan dong. berat ya, Pak? Hah? Gaya apa? Normal. Nah, gaya normal ya, gaya normal. Nah, sebetulnya kan itu sebetulnya gaya yang bekerja pada kedua permukaan gigi yang berkontak ya, itu adalah gaya normal itu. Nah, cuman kan ketika kita mau menguraikan gaya itu dalam dua arah, ya adanya gaya tangensial dan gaya radial. Gaya tangensial itu besarnya itu sangat terhubung dengan torsi, kan gitu ya. Karena arahnya itu kan menyinggung itu lingkaran jarak bagi itu. Itu gaya tangensial itu. Nah, kayak kalau gaya radial itu gaya yang arahnya menuju ke pusat. Oke, sip. Ya, itu tadi betul sekali ya. Jadi ada 3 gaya yang bekerja di roda gigi itu. Sekali lagi ini ada F43, F13, dan F23. Ya, ini kemudian untuk yang F23 ya, gaya yang diberikan oleh 2 ke 3. Adalah gaya normal yang diberikan oleh gigi roda gigi 2 ke gigi roda gigi penghubung 3 ya. Roda gigi 3. Nah, sehingga arahnya bergantung pada sudut kontak ya kedua roda gigi tersebut. Nah, kalau secara umum untuk roda gigi lurus itu sudut kontak, kalau misalnya Anda langsung beli di pasar gitu roda gigi itu, yang tersedia itu ya 20 derajat. Ya. Walaupun ada juga yang 14,5 derajat atau 25 derajat ya. Tapi yang secara umum itu 20 derajat. Maka dalam hal ini kita anggap aja sudut kontaknya adalah 20 derajat. Itu paling umum. Nah, karena gaya F43 ya, itu berkecenderungan memutar roda gigi berlawanan arah jarum jam. 43, berarti ke kiri ya.
Maka F23 yang namanya secara akan supaya terjadi keseimbangan momen ya. Dari analisis dari penguatan ide yang ini dari F43 kan arahnya itu berlawanan dengan F38. Kita sudah tahu kayak F43 itu arahnya ke kiri gitu. Nah ini kan lalu berlawanan macam-macam. Maka F23 posisinya yang mengimbangi itu. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Ya, itu di titik A, ini hanya nggak mengolor ya, tapi kalau ini titik A, ini tadi bekerja ya, anak-anak kiri F3, di mana asasnya sama dengan F4 yang kita peroleh dari umum tadi ya, dibalik. Nah, kemudian yang bekerja pada pembuka, yang bekerja gigi, perempuan yang berlambat. Jadi kita akan seperti ini. Nah, yang pertama tadi kita tahu bahwa garis apa namanya sudut ya sudut ruang kontak secara umum itu adalah 20 derajat. Nah, kenapa garis ini kok dibuat seperti ini? Bukan di sini 20 derajatnya gitu. Nah, kenapa tadi itu alasannya yang baru kita cermati ya. Dari kondisi dari F43 ya. Karena arahnya kiri dan berkecenderungan memutar refleksi ini berlawanan jam-jam maka isinya harus mengimbangi melawan gitu. Jadi ini harus arah jam-jam berpotensi memutar refleksi jam-jam berarti ke atas gitu ya. Atas kanan gitu, atas kanan. Nah, karena itu dari sini harus dibuat ya seperti ini ya, 20 derajat kemudian bersama ya 20 derajat. Apalagi kita tahu ya sebenarnya bisa diamati dari komponen gaya tersebut ya. Kita asumsikan ini arahnya ke atas ya, ke atas kanan. Kalau atas kanan berarti komponen dari gayanya kemana coba? Apakah menuju ke pusat atau keluar dari pusat? Kalau arahnya ke sana. Kan menuju pusat loh. Nah, berarti sudah papat itu. Jadi garis dari F23 itu harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ingat tadi bahwa ini sebenarnya adalah gaya normal. Perpaduan antara gaya aksial dan gaya radial. Nah, kalau misalnya ada arahnya ke sana tadi gaya aksialnya ke atas. Radialnya kemana? Ke bawah. Ya, ini kan. Jadi garis ini sudah harusnya seperti ini ya. Jadi bukan ke sini. Oke, bisa diterima dulu ini dari garis F23. Oke, bisa ya. Itu tadi ya, namanya apa? Cara menentukan garis pertama harus dilihat dulu efek yang digunakan oleh F43. Ini yang perlu dilihat karena apa? Karena ini kan sebagai pusat putaran pengaruhnya itu hanya melihat gaya yang berpotensi untuk memutar saja. Nah, sehingga yang perlu dilihat itu hanya gaya ini. Ini akan memutar protein ini salah atau perlawanan saja. Nah, yang F23 ini yang mengimbangi. Itu. Lalu cara arahnya ke atas atau ke bawah ya. Dampaknya itu dari komponennya juga harus dilihat apakah benar gitu. Terutama untuk komponen radial tadi ya. Komponen radial ini bagaimana apakah menuju ke pusat atau keluar gitu. Kalau menuju ke pusat berarti benar. Ya.
berarti kan ya sama aja dengan yang lain tadi sebetulnya ya. Sebuah gaya terlalu secara konkret ya. Kemudian gaya yang lain dikit-dikit sketchnya. Sampai ya kita tahu gaya yang melewati titik-titik ini. Titik politik ya. Ya sudah kalau begitu caranya sama dengan yang dimana tadi ya. Jadi dibuat titik-titik potongan ya. Cari titik potongan antara dua garis gaya yang diketahui. Nah ini. Kemudian titik potongannya maka dari sketch dari F apa gitu. Diperoleh. Oh satu tiga sorry. Dua link. Ya udah kalau sudah terlalu dua garis gaya kemudian sebuah gaya blank tinggal dilancarkan gambar-gambarkan di polikon. Nah ini F1 3 ini F2 3. Silakan ada pertanyaan. Nah, kemudian kita mau melihat kewajarannya atau rasionalitas dari hasil yang kita peroleh ini. Bisa dilihat ya. F2 itu adalah gaya yang diberikan oleh gigi roda gigi dua ke gigi roda gigi tiga hanya ke yang atas. Biasanya saya agak karena akan lebih banyak ke atas. Jadi mendorong gigi roda gigi tiga ke atas enggak. Nah sehingga proses dari proses ini masuk akal atau seperti yang ditunjukkan. Soal enggak. Kalau ini didorong ke atas, berarti kan roda gigi ini berkecenderungan berputar arah jauh-jauh gitu ya. Berarti ini kedorong gitu loh, kedorong. Kalau ini kedorong, ini kedorong tarik. Kedorong juga tuh. Kedorong. Seperti itu loh. Itu juga bisa kita lihat dari hasil yang kita peroleh ini. Masuk akal tidak? Ya bisa jadi mungkin kalau yang ragu-ragu bisa terbalik gayanya gitu ya. Bisa dilihat dari situ. Paham ya maksud saya ya. Kondisi itu netral atau tidak netral wajar. Gimana? Mas Niko kayaknya mau baru. Oh ya rame-rame tanya. Nah kemudian kita lanjutkan ke yang terakhir yang dua ya. Ini lebih gampang lagi kalau sudah ketemu tiga-duanya ya. Dua-duanya kan sudah jadi F. Tiga-duanya bisa langsung digambarkan di sini ya. Jadi sekali lagi ini sebetulnya titik kontak antara kedua gigi roda gigi ya. Nah, tiga-duanya misalnya sama-sama dengan F2 arahnya lawan sama-sama. Nah, kemudian di sini ada F 1, 2 yang misalnya arahnya sama ya, arahnya sama arahnya berlawan. Nah, ini sudah terjadi keseimbangan gaya atau tidak terjadi keseimbangan maka harus dibagi oleh proporsi ya.
Posisi ini posisi yang diberikan oleh motor pengemudi. Jadi berhubungan motor roda gigi bawah lawan arah enggak lawan arah kalau ini lawan arah jalan maka ini salah jalan ya masuk akal gitu rasionalitasnya bisa dibenahi ya kalau ini saya kira sama oke awal muncul daya yang rata-rata jadi mau tidak mau kita harus dulu sampai ini ya. Silakan kita pelajari lagi kalau ada pertanyaan silakan minggu depan diajarkan jangan ini saya stop ya baik begitu kira-kira